What's up guys, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari drama Korea yang berjudul Big Mouth. Drama yang menceritakan tentang seorang pengacara yang dijebak hingga membuatnya harus mendekam di penjara. Alih-alih berusaha bunuh diri karena merasa frustasi, dirinya justru menjadi tahanan yang paling ditakuti di dalam penjara tersebut. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja, ini dia alur cerita Big Mouth. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang memasuki kawasan gudang, di mana terlihat seorang pria sedang menimbun tumpukan emas batangan yang kemudian dikubur menggunakan semen. Pria tersebut dijuluki Big Mouth atau tikus besar, seorang kriminal kelas kakap yang terlibat dalam aksi pencurian, perjudian, pengedar narkoba terbesar, hingga pembunuhan di kota Gucheon. Di sisi lain, terlihat sekelompok orang kaya dan berpengaruh di kota itu yang sedang mengadakan pesta. Sementara itu, rakyat kalangan bawah hanya bisa berdemo karena ketidakadilan sosial di kota tersebut. Scene berpindah memperlihatkan seorang pengacara bernama Park Chang-ho. Dirinya menyiapkan acara makan malam mewah bersama istri dan mertuanya untuk memperingati hari ulang tahun pernikahannya. Sang istri yang bernama Go Mi-ho terlihat keberatan dengan tindakan Chang-ho yang membuat acara di restoran mewah itu, mengingat keluarga mereka sedang dalam kondisi yang terlilit hutang. Namun Chang-ho berhasil meyakinkan istrinya bahwa dirinya akan segera mendapatkan banyak uang dan sering terlihat di layar TV karena kasus besar yang akan ditanganinya. Di mana tak lama kemudian, Chang-ho menerima telepon dari jaksa, di mana dirinya akan menyerahkan sebuah bukti kuat dari kasus pembunuhan seorang dokter rumah sakit Gucheon yang melibatkan nama-nama orang penting di kota tersebut. Chang-ho pun kemudian buru-buru pamit dan meninggalkan mereka. Dalam perjalanannya keluar, seorang pelayan memberikannya segelas es kopi yang kemudian diminumnya sambil berkendara. Namun tanpa dia sadari, es kopi yang diminum membuat dirinya kehilangan kesadaran dan mengalami kecelakaan. Scene berpindah flashback ke 7 hari sebelum kecelakaan tadi terjadi, memperlihatkan kehidupan sederhana keluarga Chang-ho yang terlihat bahagia walaupun tinggal menumpang di rumah ayam mertuanya. Chang-ho kemudian berangkat ke pengadilan bersama dengan ayam mertuanya selaku manajer Chang-ho. Mengingat dirinya yang selalu kalah di persidangan, Chang-ho ternyata diam-diam meminjam uang pada rentenir untuk menyogok hakim. Namun saat persidangan dimulai, dirinya kemudian terkejut saat ternyata hakim yang memimpin persidangan bukanlah hakim yang telah disogok olehnya. Alhasil, dirinya kembali kalah dan membuat orang-orang menjadi marah, mengingat dirinya yang sudah berjanji akan memenangkan persidangan tersebut. Karena tidak kompeten menjadi pengacara, mereka pun kemudian menjulukinya si pengacara bermulut besar, yang dalam bahasa Inggris berarti Big Mouth. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Chang-ho dan mertuanya yang merenungi nasib di luar gedung pengadilan, di mana beberapa saat kemudian sang istri menelponnya untuk mempertanyakan hasil dari persidangan tadi. Namun setelah mendengar Chang-ho kembali kalah, Mi-ho dengan kesal kemudian meminta Chang-ho untuk bercerai, mengingat Chang-ho yang gagal mendapatkan uang lagi. Setibanya di rumah, Chang-ho yang tidak berani menghadapi kemarahan Mi-ho kemudian meminta bantuan ayam mertuanya untuk mengambilkan pakaian dan berniat untuk tidur di kantor dalam beberapa hari ke depan. Namun saat akan pergi, dirinya kemudian menerima telepon dari Choi Do-ha yang merupakan seorang wali kota di kota tersebut, di mana sang wali kota berencana menyewa jasanya sebagai pengacara untuk menangani sebuah kasus kriminal. Chang-ho kemudian bergegas menemui sang wali kota di sebuah kolam pemancingan. Dalam pertemuan mereka, sang wali kota menjelaskan tujuannya menyewa Chang-ho sebagai pengacara.
di mana dirinya meminta Chang Ho untuk menangani kasus pembunuhan seorang dokter yang melibatkan 3 orang kerabatnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya membutuhkan pengacara yang tidak terlalu kompeten asalkan penurut, karena ketiga kerabatnya sudah mengatur rencana untuk memenangkan persidangan, di mana mereka sudah membayar para hakim dan dengan kata lain, Chang Ho hanya akan dijadikan boneka. Mendengar hal tersebut, Chang Ho sontak menolak karena tidak ingin melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Namun tiba-tiba, sang wali kota berkata lain. Tujuan sebenarnya wali kota justru ingin mencari kebenaran dari kamera dashboard yang hilang. Dengan kata lain, Chang Ho harus menjadi agen ganda yang berpura-pura membantu mereka. Keesokan harinya, Chang Ho langsung menemui ketiga kliennya di dalam penjara untuk memperkenalkan diri. Terlihat kehidupan penjara yang jauh berbeda dengan apa yang dibayangkannya, di mana ketiga kliennya tersebut diperlakukan secara istimewa. 안 읽어봐요? 짜주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. Setelah sedikit berbincang dengan mereka, Chang Ho pun beranjak pergi, namun meninggalkan alat penyadap yang dimasukkannya ke dalam tempat sampah. Dan benar saja, sambil berjalan keluar, dirinya mendapatkan informasi keberadaan rekaman dashboard mobil yang hilang, yang ternyata disimpan oleh istri dari salah satu dari mereka, yaitu Dr. Han. Chang Ho dan Pak Wali Kota kemudian menemui istri dari Dr. Han dan memintanya menyerahkan kamera dashboard yang mereka cari. Karena takut ikut dipenjarakan, istri Dr. Han pun memberikan rekaman kamera dashboard yang disimpannya di sebuah kuil, di mana dia juga memberikan nasihat kepada Chang Ho, di mana dengan menangani kasus ini, Chang Ho kemungkinan besar akan mendapatkan masalah besar. 조심하세요. Saat sedang memeriksa rekaman, dirinya menemukan bukti bahwa memang benar sang dokter yang meninggal telah dibunuh oleh ketiga terdakwa karena sebuah makalah milik dokter tersebut. Dan yang mengejutkannya lagi, Chang Ho juga menemukan bukti lain bahwa seorang presiden direktur surat kabar bernama Gong Ji-hun berada di balik kejadian tersebut. 뭔데 살인까지? 아니 어떻게 그럼 눈치 까고 도망치지? Di sisi lain, Miho yang sedang berada di rumah bersama dengan ayahnya kemudian didatangi oleh rentenir yang berniat menyita semua barang-barang di rumah. Sang ayah mertua pun langsung menelpon Chang Ho karena kejadian itu. Setibanya di rumah, Chang Ho langsung menenangkan Miho yang sedang kesal dengan memberikannya sejumlah uang dan meyakinkan istrinya bahwa dirinya akan mendapatkan lebih banyak uang lagi dari kasus besar yang sedang ditanganinya sekarang. 그거 돈 세고 있어. 샤워하고 치맥하자. Keesokan harinya, hal yang mengejutkan terjadi. Bukannya memberikan rekaman kamera dashboard kepada Pak Wali Kota, Chang Ho justru menghampiri kediaman Gong Ji-hun untuk bernegosiasi, di mana dirinya mencoba menjual rekaman itu seharga 3 miliar won kepada Ji-hun dan mengancamnya akan menyerahkan video tersebut kepada kejaksaan. 그래서? 나쁜 일 도와주는데? Namun bukannya mendapatkan uang dari Ji-hun, dirinya justru diancam balik dan diusir dari rumah konglomerat tersebut. Tibalah hari di mana Chang Ho menyiapkan acara ulang tahun pernikahannya di sebuah restoran mewah. Setelah menerima panggilan telepon dari jaksa, dirinya bergegas pergi sambil membawa minuman yang diberikan pelayan. Dan di tengah perjalanan setelah meminumnya, Chang Ho terlibat kecelakaan hebat setelah terbius oleh minuman tersebut. Namun anehnya, dirinya terselamatkan dari kecelakaan maut, di mana Chang Ho teringat tentang peramal yang pernah meramalkannya bahwa dia ditakdirkan bernasib sial, namun memiliki umur yang sangat panjang.
Di episode yang kedua, setelah tersadar di rumah sakit, Chang Ho langsung teringat dengan flash disk berisi rekaman dashboard yang masih berada di dalam mobil. Namun di sisi lain, seseorang terlihat telah mengambilnya dari mobil rongsokan milik Chang Ho. Chang Ho pun segera bergegas untuk pergi ke tempat mobilnya berada. Namun saat sedang bersiap, polisi tiba-tiba datang untuk menangkapnya dengan tuduhan bahwa hasil tes darah Chang Ho mengandung narkoba. Ya, diketahui ternyata narkobalah yang tercampur ke dalam minuman Chang Ho sebelum kecelakaan terjadi. Saat berada di dalam sel, Chang Ho teringat akan Gong Ji-hoon yang sempat mengancam balik dirinya waktu itu, di mana dirinya tersadar bahwa Ji-hoonlah yang telah menjebaknya. Chang Ho pun kemudian meminta izin untuk dipertemukan dengan wali kota. Dan setelah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Pak Wali Kota justru menyalahkannya karena telah mencoba untuk menjual rekaman dashboard kepada Ji-hoon. Di sisi lain, mertua Chang Ho yang berada di kantor Chang Ho tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan polisi yang berniat menggeledah kantor, di mana di kantornya tersebut ternyata telah direkayasa oleh seseorang dengan menyembunyikan sejumlah uang dan narkoba untuk menuduhnya sebagai buronan kelas kakap bernama Big Mouse yang selama ini dicari-cari oleh kepolisian. Chang Ho kemudian dibawa ke tempat 3 orang pria yang sudah menanti kedatangannya, di mana mereka berencana untuk memberinya pelajaran dan bahkan berusaha membunuhnya karena merasa telah dikhianati. Di sisi lain, Ji-hoon yang melihat berita di TV tentang Chang Ho yang ternyata adalah Big Mouse sontak terkejut, mengingat dirinya yang juga sedang mencari kebenaran Big Mouse setelah menjadi korban penipuan investasi Lala Capital milik Big Mouse. Mengetahui Chang Ho pasti disiksa habis-habisan di penjara, Ji-hoon pun langsung bergegas menelpon kepala sipir agar memastikan Chang Ho tetap hidup, agar dirinya bisa mendapatkan kembali uang yang ditipu oleh Big Mouse. Kepala sipir pun terkejut mendengar bahwa Chang Ho ternyata adalah Big Mouse, dan dengan panik langsung memerintahkan para medis untuk menyelamatkan Chang Ho yang pada saat itu sudah terlihat tidak bernyawa. 박정호가 빅마우스랍니다. 뭐? 살려내. 이걸 어떻게 살려? Di sisi lain, Miho yang sedang berada bersama pengacara Chang Ho tiba-tiba terkejut mendengar berita bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Setibanya di rumah, Miho kemudian bersedia diwawancarai oleh media yang sedang berkumpul di rumahnya, di mana dirinya mengatakan bahwa suaminya tersebut bukanlah Big Mouse, namun seseorang telah menjebaknya. 여보, 나 오늘 자기 면... Chang Ho yang melihat istrinya menangis di layar TV membuatnya terlihat sangat frustasi. Keesokan harinya, Chang Ho diperiksa oleh jaksa yang memintanya mengaku bahwa dirinya adalah Big Mouse. Namun Chang Ho bersikeras bahwa dirinya hanyalah dijebak. Walaupun setelah mengetahui semua barang bukti telah ditemukan polisi berada di kantornya. Setibanya kembali di kamar tahanan, para teman sekamar Chang Ho baru menyadari bahwa dia adalah Big Mouse, di mana salah satu dari mereka yang bernama Jerry mengaku sebagai penggemar berat Big Mouse, bahkan membuat tato tikus di pergelangan tangannya. Di sisi lain, terlihat Gong Ji-hoon yang sedang memperingati 3 kerabatnya agar tidak membunuh Big Mouse, mengingat uangnya sebesar 100 juta won akan hilang sia-sia apabila Big Mouse kehilangan nyawanya. Kabar tentang Chang Ho yang adalah Big Mouse pun dengan cepat menyebar di dalam penjara, di mana sebagian orang percaya dan sebagian orang lagi tidak percaya bahwa dirinya adalah Big Mouse. Seorang ketua geng kemudian mencoba memastikannya dengan memukuli Chang Ho dengan kejam, karena tidak percaya bahwa dirinya benar-benar adalah Big Mouse. Selain ketua geng, kepala sipir pun mencoba menghidangkan makanan mewah untuk membuat Chang Ho mengakui bahwa dirinya adalah Big Mouse.
Namun karena Chang Ho mengaku bukanlah Big Mouse, kepala sipir pun memukulinya dan memasukkannya ke sel isolasi. Setelah kejadian tersebut, Chang Ho pun merasa frustasi dan sempat berpikir untuk lebih baik mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya saat kunjungan pengacara, Chang Ho meminta pengacaranya untuk menyerahkan surat perceraian kepada Mi-ho dan meminta Mi-ho untuk menikahi pria lain karena beranggapan dirinya akan membusuk di penjara atau mungkin akan mati di penjara tersebut. Keesokan harinya, Chang Ho pun mencoba mencari tahu siapa saja orang-orang yang terlibat kasus pembunuhan di dalam penjara tersebut. Berharap dirinya akan mati di tangan mereka agar Mi-ho istrinya bisa hidup lebih baik setelah kematiannya. Mengetahui orang yang kemarin memukulinya adalah ketua geng yang membunuh 6 orang, Chang Ho pun kemudian mencari masalah agar dibunuh oleh sang ketua geng. Namun dalam kekacauan yang dibuatnya, Chang Ho justru tanpa sengaja memukulinya dengan keras, hingga membuat sang kepala geng terjatuh pingsan. Setelah gagal, Chang Ho kemudian menghampiri seorang psikopat yang membunuh 9 orang sekaligus, di mana Chang Ho kemudian menantangnya untuk menjadikan dirinya sebagai korban yang ke-10. Namun bukannya dibunuh, sang psikopat justru terdiam lemas sambil menangis. Setelah kata-kata yang diucapkan Chang Ho mengingatkannya kepada ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. 엄마한테 자랑해야지 천하의 개! 쌍! Setelah kedua kejadian tersebut, gosip tentang Chang Ho yang adalah Big Mouse semakin menyebar di penjara dan membuat orang-orang di penjara tersebut menjadi takut kepadanya. Mendengar seorang narapidana sempat ditembak mati karena mencoba untuk melarikan diri, Chang Ho pun berniat kejadian serupa menimpa dirinya, di mana di malam hari dirinya mencoba untuk melarikan diri hingga para penembak jitu kemudian bersiap untuk menembaknya yang terperangkap di tengah lapangan terbuka. Dan episode 2 pun bersambung. Oke, itu tadi alur cerita episode 1 dan 2 dari drama Korea Big Mouth. Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya, silakan kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan episode selanjutnya dari drama Korea ini. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, and see you!